Semangat dan kerja keras untuk swasembada pangan. Nantinya yakin, pasti yakin tercapai swasembada itu. Mewujudkan stigma tongkat kayu yang dilempar jadi tanaman. Itu betul. Indonesia sebagai negara agraris yang selama ini banyak masyarakat yang pesimis, yang biasanya hanya berceloteh saja, tapi suatu saat akan terbantahkan. Pasti kita benar-benar jadi negara agraris yang sejati. Walau cukup banyak, sudah jika dihitung mundur selama 3 tahun saja, berapa investasi anggaran pemerintah di sektor pertanian demi ketahanan pangan yang sudah dikorbankan. Namun jika kembali lagi, yaitu beras serta bahan pangan tidak ada dan kembali harus diimpor, data pangan berbeda dengan faktualnya, yaitu juga hal biasa. Pasti ada alasan krusialnya. Amanlah itu. Tapi sampai kapan kita begini? Sekali lagi, saya secara detail ini sudah pernah menyampaikan sebelumnya pada surat pada tanggal 17 Agustus 2021 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia serta pejabat pemangku kepentingan yang terkait saat itu. Selama ini yang saya ketahui, data ketersediaan komoditi pertanian atau pertanian tanaman pangan khususnya beras itu diproduksi oleh 2 institusi besar. Satu BPS yang perolehannya dengan mengkompulir data yang diinput oleh Mantri Statistik atau Mantis yang tersebar di seluruh kecamatan di bawah kendali BPS. Dahulu metode yang digunakan adalah sampel peta ubinan yang merepresentasikan jumlah produksi untuk perluasan tertentu per hektar. Saat itu diklaim sangat akurat oleh BPS. Sekarang berubah menggunakan metode kerangka sampel acuan KSA. BPS itu personilnya para ahli statistik. Nah, data kedua diinput oleh Kementerian Pertanian. Perolehannya dengan mengkompulir data yang diinput oleh Menteri Pertanian atau petugas penyuluh lapangan PPL di wilayah terkecil di bawah kendali pemerintah daerah atau dinas pertanian setempat melalui belangko laporan namanya sumber pertumbuhan SP secara berjenjang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah prognosa berdasarkan fakta di lapangan. Metode itu juga dianggap sangat akurat oleh lingkup jajaran pertanian dari pusat hingga ke daerah. Dua lembaga tersebut sangat pengalaman dan mengklaim data mereka lah yang paling akurat. Nah, ini cerita berdasarkan saya. Sejak dulu, waktu saat saya bekerja di Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, selalu terjadi perbedaan data, baik dari pihak BPS dan pertanian yang mengklaim datanya lah yang paling akurat. Tidak pernah sama. Dan selamanya selalu berbeda. Padahal itu 2 instansi yang ahli. Karena BPS memang selalu ngotot, datanya lah yang selalu benar. Maka saat ini, sekarang, untuk kementerian lah yang mengalah. Bahwa data yang digunakan sekarang mengacu data BPS. Namun di dalam rilis Kementerian Pertanian menggunakan data internalnya. Jumlah dan kapan panen itu tidak merujuk data BPS. Nah, ini cerita berdasarkan informasi di media yang saya dapatkan. Dari kedua sumber instansi yang menyajikan data pangan, terutama produksi padi, selalu saja terdengar confused dan membingungkan. Dan sering terjadi perdebatan tiap tahun antara wakil rakyat, DPR RI atau DPRD, Bulog, dengan penyaji data. Yang dipertanyakan, data yang disajikan tidak sama dengan data di lapangan, khususnya ketersediaan beras. Nah, alasan yang paling sering diungkapkan oleh mereka adalah satu, itu merupakan perhitungan angka sementara, ASEM. Yang kedua, standing crop. Yang ketiga, El Nino. Itu yang paling jadi alasan mengapa terjadi perbedaan.
Yang herannya, saking bingungnya, pemerintah melakukan pendata dan survei ke gudang-gudang sampai ke rumah makan untuk meyakinkan bahwa beras itu ada. Kemudian pemerintah dengan sangat tegas menyatakan terjadinya penimbunan beras di titik-titik di sini di sana. Terkadang terasa lucu saja bagi saya. Nah, awal tahun 2025, pemerintah merilis dan meyakini tidak akan ada impor. Tentunya dengan menghitung komponen asumsi sebagai berikut. Pemerintah ini punya data sekarang. Berapa jumlah beras di gudang pemerintah? Yang kedua, perkiraan panen padi yang ditanam tahun 2004. 3, jumlah areal padi di Indonesia. Ditambah taksasi lahan yang diyakini bisa tanam 2 atau 3 kali tanam dikalikan rata-rata produksi. Nah, jumlah di atas 1, 2, 3 tadi dikurang jumlah kebutuhan beras di Indonesia. Nah, kemudian bersama-sama instansi menyetujui bahwa beras tersedia, bahkan berlebihan, tidak perlu impor. Kita wajib mendoakannya, sama-sama kita katakan amin. Tapi menurut saya ragu. Kecuali jumlah perkiraan kelebihan itu di atas angka psikologis 20% up. Nah, namun jika terjadi masalah dan kembali RDP rapat dengar pendapat dengan wakil rakyat, maka haruslah dipersiapkan alasannya. Selain alasan yang konvensional tadi, standing crop, bencana alam, dan pasti harus ada alasan tambahan, yaitu kebijakan efisiensi anggaran dan ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi di bawah kebutuhan. Alasan itu dipastikan yang dengar pasti manggut-manggut, memahami, gitu. Kemudian ada 2 hal penting di dalam hal ini. Pertama, menghitung kebutuhan beras. Menurut saya menghitung kebutuhan beras itu sederhana. Contoh, ini saya asumsikan untuk kebutuhan 1 bulan di Indonesia. Jumlah konsumsi itu sudah diketahui. Jumlah rata-rata kebutuhan beras per orang per kapita per hari dikalikan penduduk dikali 30 hari. Nah, itu dapatlah A. Kemudian kebutuhan trading pasar induk. Nah, yang A tadi menurut saya dikalikan 0,3. Alasannya, pedagang beras pasar induk pasti akan menyimpan sebagai stok beras di gudang paling sedikit untuk 10 hari. Untuk 10 hari. Karena dia secara nasional, maka dia menyimpannya untuk 10 hari. Itu saya katakan B. Yang ketiga adalah jumlah trading nasional. Koefisiennya adalah A yang tadi dikali 0,5. Nah, asumsinya begini, pedagang beras di provinsi pasti akan menyimpan atau stok beras di tempat di gudangnya itu paling sedikit untuk bertahan setengah bulan. Nah, itu saya katakan C. Jadi sudah ada A, B, dan C. Nah, yang terakhir, Anda harus juga menghitung jumlah stok di rumah tangga. Rata-rata setiap rumah tangga akan menyimpan beras untuk bertahan minimal 7 hari di rumahnya. Artinya, jumlah A dikali 0,25. Nah, itu saya definisikan adalah D. Jadi perhitungan kebutuhan beras konsumsi rata-rata jika itu 2 ton per bulan, maka menjadi 4,1 juta ton. Nah, maksudnya kalau tadi A itu jumlah kebutuhan per kapita per orang per hari dikalikan 30 hari itu A. Itu contohnya hanya 2 juta. Maka sesungguhnya adalah 4,1 juta ton beras
harus ada di tanah Indonesia. Baik itu di Jakarta, baik itu di gudang-gudang provinsi atau di daerah, atau di rumah tangga. Karena jika tidak terpenuhi pasokan, maka pedagang akan selektif dan cenderung memproteksi pengeluaran beras. Dengan alasan membaca situasi berapa kenaikan harga beras. Bukan maksud mereka melakukan tindakan penimbunan beras, bukan. Nah yang kedua, ini menghitung kebutuhan ketersediaan beras. Ini menghitungnya. Pihak BPS itu adalah kumpulan orang pintar. Di dalam perhitungan metode statistik, beda-beda tipis lah dengan lembaga survei quick count. Jadi tidak diragukan. Jadi kalau ahli-ahli statistik itu di BPS, kalau istilah mean, modus, median, itu sudah di telapak kaki, bukan di otak, di telapak kaki. Metode yang digunakan pun sangat hebat. Dari menggunakan penginderaan jarak jauh, citra satelit geometrik. Nah, apa itu root mean square error, RMSE, sampai penggunaan normalized difference vegetation index, NDVI. Itu jangan diragukan. Mereka sudah pintar, mereka ahlinya. Tidak ada yang bisa mengklaim, artinya sudah benar. Ini cerita saja. Kurang lebih tahun 1991, saya masih berusia 21 tahun sebagai honorer di Kanwil Pertanian Kalbar. Dalam seminar bersama pihak BPS, saya meragukan metode perhitungan sampel lebihan. Mereka kekeh bahwa itu metode yang terbaik. Akhirnya diganti juga karena sulit mendapatkan akurasi data. Sekarang BPS meyakini dengan metode yang baru yaitu KSA. Semoga lebih baik. Tapi saya tidak yakin dengan metode tersebut namun tidak masalah. Karena niat BPS sudah sangat mulia. Apapun yang digunakan, metodenya tujuannya hanya satu, data yang akurat. Untuk kepentingan pemerintah, pengambil kebijakan dalam menjaga stabilitas nasional. Makanya saya memberi saran. Nah ini saran saya nih banyak nih. Satu, data pangan harus secara real time dan itu harus menyajikan secara rigid dan detail terkait data waktu panen. Waktu panen itu tidak boleh selisih sampai 7 hari. Jumlah panen itu margin errornya bagaimana kalau 10%. Terus varietas yang dipanen dengan akurasi 99%. Titik lokasi panen itu akurasinya pun 99%. Nah, data itu wajib tersedia. Waktunya kapan, jumlahnya berapa, varietasnya apa, di mana. Yang kedua, data tersebut secara berjenjang itu harus di-approve oleh pertama di tingkat kabupaten, oleh kepala desa, camat, naik ke bupati, dan di-approve terlebih dahulu oleh kepala dinas pertanian di kabupaten sebelum dinyatakan fix. Kemudian berjenjang di tingkat provinsi oleh gubernur dan wajib mendapat persetujuan approval dari kepala dinas provinsi. Nah, sebelum data tersebut dinyatakan fix. Dan data tersebut harusnya dapat dilihat di tingkat nasional oleh presiden dan pemangku kepentingan atau stakeholder dan wajib mendapat approval dari Menteri Pertanian sebelum dinyatakan fix untuk dipublikasi kepada Presiden dan pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, di dalam data pangan tersebut juga harus menyajikan faktor penyumbang produksi, misalnya luas tanam, luas panen, varietasnya apa, asumsi produktivitas, hingga prediksi waktu panen dan jumlah panen. Yang kedua, harus menyajikan jumlah pengurang produksi. Pengurangan produksi itu maksudnya adanya bencana alam, serangan hama, perluasan tanaman hingga prediksi kehilangan produksi. Serangan hama penyakit gitu misalnya. Sehingga data ini juga berguna untuk tidak terjadinya surplus komoditi. Jadi kalau memang kebutuhan suatu komoditi itu hanya 1 ton. Nah, jika itu dibiarkan ditanam, maka bisa jadi 2 ton. Yang 1 ton itu bisa diingatkan untuk ditunda di bulan berikutnya. Jadi
pengambil kebijakan itu tahu. Nah, selanjutnya data itu diinput harus dengan sesederhana mungkin, simple dan tidak perlu biaya besar, serta tidak menggunakan perhitungan yang rumit. Data pangan per komoditi bukan berbasis data subjektivitas loh, dan juga bukan data yang uncountable. Harusnya dapat dihitung dengan akurasi yang tinggi. Nah, pemerintah pusat sangat membutuhkan data ini. Data ini wajib menyajikan kejadian real apa yang terjadi besok paginya, bukan sekedar prediksi. Perihal data pangan yang diproduksi oleh BPS, Kementerian Pertanian atau pihak manapun, silakan, jangan dihentikan. Namun semua hal ini sudah saya sampaikan modul singkatnya dalam paparan surat saya ke Bapak Presiden tahun 2021 dan kepada beberapa pejabat negara. Tapi sayang tidak direspon. Saya sebenarnya berharap teori ini dapat dicobakan terlebih dahulu. Tanpa prejudice lah, tanpa menganggap wah ini nggak penting gitu. Dan dikesampingkan. Walau saya tidak bekerja di Litbang atau tidak bekerja di BPS. Sekian, terima kasih.